Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan melakukan presentasi APB. Baik, perkenalkan nama saya Ismail Fahru Jamil Ramadhani, NIM 23081. Saya Arafel Mukamil Azizi dengan NIM 23002. Saya Muhammad Bapak Fahmi dengan NIM 23042. Di sini saya akan membacakan untuk pertama kali mengenai resume dari APB. Yang pertama, untuk latar belakang dan berkembangnya lingkungan bisnis yang terus berubah, kita itu memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai analisa proses bisnis sendiri, sehingga analisa proses bisnis menjadi kunci untuk mencapai efisiensi, kualitas, dan keunggulan kompetitif dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai departemen dan proses strategi serta penerapan ulang sistem proses bisnis. Dengan adanya analisa proses bisnis, mahasiswa dan ahli dapat mengidentifikasi potensi perbaikan, mengurangi ketidakpastian, dan meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Analisa proses bisnis juga penting dalam konteks instansi pemerintah ketika menghadapi tuntutan efisiensi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Penyusunan peta proses bisnis juga menjadi kunci untuk memahami secara terperinci bagaimana jalannya proses bisnis pada tiap departemen, sehingga setiap departemen dapat saling berinteraksi untuk bersama dalam mencapai tujuan yang diimpikan. Titik lemah dalam hal ini adalah dengan memetakan berbagai proses tersebut, organisasi ataupun instansi pemerintah dapat menemukan titik lemah sehingga dapat melakukan penyesuaian strategi yang lebih sempurna. Kemudian proses bisnis juga dapat meningkatkan strategis dan implementasi ulang sistem. Dengan demikian, melalui mata kuliah analisa proses bisnis, diharapkan mahasiswa dan ahli dapat mempersiapkan untuk menjadi pemikir yang lebih strategis dalam menghadapi tantangan yang ada dalam dunia bisnis, baik dalam konteks perusahaan maupun dalam keorganisasian. Nah, terus dalam proses bisnis itu juga ada kendala-kendala maupun masalah yang dihadapi. Yang pertama yaitu bagaimana proses bisnis dapat diatur dalam organisasi. Lalu yang kedua, apa tantangan utama dalam proses bisnis yang dihadapi. Lalu yang ketiga, bagaimana interaksi antar departemen dan unit kerja. Yang keempat, ada ketidakpastian atau keanomalian dalam proses bisnis yang mempengaruhi efisiensi dan kualitas layanan. Dan yang kelima, bagaimana sistem proses bisnis dapat diperbaiki dan dioptimalkan untuk meningkatkan organisasi. Kemudian pembahasannya mengenai pengantar analisa proses bisnis. Pengantar analisa proses bisnis merupakan konsep yang berkaitan dengan tata kelola dan pengelolaan aktivitas bisnis, dikarenakan bisnis melibatkan berbagai urusan dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Proses bisnis ini juga dapat diasumsikan sebagai sistem KRS untuk mahasiswa, yaitu dimulai dengan menghubungkan pendidikan seperti logika dalam sistem, jadwal mata kuliah, menganalisis jadwal untuk mencari bentrok dengan mata kuliah lain, lalu membuka validasi dan mendapatkan pandangan dari kembali. Seorang analisa proses bisnis juga bertanggung jawab untuk memastikan proses bisnis berjalan efektif, efisien, sederhana, dan tidak rumit dengan dokumen dan pendukung yang mudah dimengerti. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Analisis proses bisnis juga menjadi penting dari analisis sistem yang melibatkan identifikasi pengalaman terhadap tahapan untuk menyelesaikan suatu aktivitas atau urusan tertentu. Penting untuk diingat bahwa proses bisnis bersifat dinamis dan dapat terus diperbarui dan diperbaiki sesuai dengan perubahan kebutuhan atau kondisi yang ada. Kemudian dilanjut dengan pembahasan mengenai departemen dan proses. Dalam pembahasan kali ini akan ada beberapa pertanyaan mengenai departemen dan proses itu sendiri. Yang pertama, apakah sebuah perusahaan terdiri dari departemen atau proses dikarenakan fungsi yang menyesuaikan perilaku dan kapasitas yang ada. Koordinasi ini biasanya disebut perusahaan dengan awalan sebagai permintaan, antara lain fokusnya ada pada penyelesaian tugas yang dilakukan perusahaan. Umumnya dibagi menjadi departemen atau divisi departemen yang mencakup berbagai fungsi seperti pemasaran, keuangan sumber daya produksi, serta penelitian dan pengembangan sumber organisasi. Suatu perusahaan biasanya berbentuk diagram atau hierarki yang membuat gambaran setiap area atau departemen dalam perusahaan.
Oleh karena itu, departemen merupakan bagian penting dalam garis struktur organisasi suatu perusahaan dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas yang mendukung operasional perusahaan. Lanjut yang kedua, apa permasalahan yang mungkin timbul dari organisasi berdasarkan departemen? Berbagai permasalahan dapat timbul pada suatu organisasi departemen karena merupakan hal yang wajar. Beberapa contohnya yaitu kurangnya koordinasi antar departemen persaingan, antar fungsi perusahaan, pembagian tugas yang kurang jelas, kurangnya komunikasi sentralisasi yang berlebihan, dan hierarki yang terlalu panjang, serta kurangnya kepercayaan satu sama lain saat mengatasi masalah. Penting bagi suatu organisasi untuk saling bekerjasama dalam memecahkan masalah dan memastikan koordinasi yang baik terjadi antar departemen sehingga tujuan bersama dapat tercapai dengan lebih maksimal. Demikian pembahasan mengenai departemen proses. Selanjutnya akan dilanjut mengenai fungsional silos. Fungsional silos dalam perusahaan merupakan tim-tim kelompok yang dibagi berdasarkan fungsi dan bekerja secara terpisah satu sama lain tanpa kolaborasi lintas fungsi. Dalam fungsional silos, departemen organisasi dan berkarya sama mengapa demikian karena akan bekerja tentang memiliki standar yang sangat teratur dengan jarak internal yang menakutkan. Namun seringkali bukanlah pilihan terbaik dalam kenyataan sehingga fungsional silos memiliki tujuan terpisah, yaitu terdapat pemisahan yang tegas antar tim sehingga setiap tim memiliki tujuan dan rencana yang masing-masing. Terdapat juga hal yang dapat menghambat fungsional silos, yaitu kurangnya kolaborasi. Misalnya jika dalam tim tidak mampu atau tidak tahu bagaimana menyatukan keahlian dari departemen lain sehingga akan kebingungan dalam pembagian tugas. Demikian mengenai fungsional silos. Baik, saya akan lanjut di sini. Di sini akan dilanjut mengenai proses analis proses bisnis. Ada 3 macam, yaitu proses primer, proses sekunder, dan proses manajemen. Terdapat pula manfaat proses bisnis yang pertama, mengurangi jumlah pengeluaran, memperbaiki manajemen waktu, fokus pada selera pasar, dan menjembatani kesenjangan komunikasi. Kemudian akan dilanjut pembahasan mengenai strategi dan penerapan ulang sistem proses bisnis. Business Process Engineering atau biasa disebut BPR adalah pendekatan strategis dalam manajemen bisnis yang melibatkan restrukturasi menyeluruh terhadap suatu organisasi bisnis. Dapat pula contoh implementasi dari BPR ini, yaitu BPR melibatkan pengujian secara bertahap dan partisipasi aktif karyawan untuk memastikan penerapan yang berhasil serta penyesuaian yang berkelanjutan berdasarkan umpan balik dan evaluasi pentingnya rekayasa ulang oleh BPR. Hal ini menjadi penting karena ada 3 faktor utama yaitu pelanggan persaingan dan perubahan di mana kebutuhan pelanggan akan tetap menjadi kunci utama dalam mempertahankan keunggulan kompetitif. Kemudian tujuan rekayasa ulang proses BPR adalah peningkatan kinerja dan daya ulang proses BPR. Proses BPR melibatkan berbagai macam langkah penting untuk mencapai transformasi yang gemilang. Pertama, langkah visioning merupakan titik awal di mana organisasi menetapkan sebuah visinya. Setelah itu, langkah analis menjadi kunci di mana organisasi menganalisis dan mengukur proses bisnis yang ada. Kemudian, evaluasi yang memungkinkan organisasi untuk mengevaluasi dan memilih rancangan proses yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik organisasi atau perusahaannya. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa rancangan proses yang diadopsi sesuai dengan tujuan dan strategi yang telah ditetapkan. Seiring dengan itu, perlunya visi misi yang jelas sangatlah vital dalam kesuksesan program peningkatan produktivitas atau PPA. Visi dan misi yang jelas memberikan arah dan fokus bagi organisasi, memungkinkan mereka mengarahkan upaya mereka secara konsisten menuju pencapaian yang telah ditetapkan. Terdapat pula tahapan implementasi peta proses bisnis. Pertama, ada tahapan pengesahan yang akan mengesahkan peta proses bisnis yang telah dibuat. Lalu ada tahap pendistribusian peta proses bisnis. Karena setelah penyusunan peta proses bisnis, peta tersebut akan didistribusikan kepada masyarakat. Selanjutnya, penyimpanan, penempatan, dan pemanfaatan proses bisnis melibatkan langkah-langkah dalam pengelolaan dan penggunaan peta proses bisnis. Kemudian dilanjutkan dengan perubahan peta proses bisnis yang dapat dilakukan karena terjadinya perubahan arah strategis suatu organisasi. Setelah itu dilanjutkan dengan tahapan perubahan peta proses bisnis, di mana setelah adanya diskusi mengenai perubahan arah strategis, maka peta proses bisnis akan diubah. Yang terakhir ada tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi ini akan memantau dan mengevaluasi janganlah hal yang terjadi pada proses bisnis. Sekian mungkin dari presentasi kelompok kami tentang analisis proses bisnis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahmi, NIM 23042. Saya Arafnya Bukhari Rajizi. Saya Ismail Kanajal Zamir Ramadhani, NIM 23081. Pamit undur diri, sekian.